Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai extension file. Kalau di video di bagian pertama menjelaskan mengenai pemasangan pembesian sampai terakhir. Nah, di bagian kedua ini kita akan melihat bagaimana pemasangan formwork sampai dengan pengecoran. Nah, pada video yang Anda lihat sekarang ini adalah pembersihan dari backcasting yang akan dipasang pada extension file. Adapun ukuran dari backcasting ini adalah diameter 800 atau 80 cm. Backcasting ini adalah backcasting yang sudah terfabrikasi. Seperti Anda lihat, ini adalah backcasting yang sedang dibersihkan dari kotoran-kotoran. Kemudian nanti setelah bersih akan diolesi dengan oli, yaitu untuk memudahkan pembongkaran backcasting atau untuk memudahkan pada saat backcasting dibuka tidak lengket beton kepada backcasting itu sendiri. Jadi adapun pengolesan backcasting dengan minyak backcasting agar mempermudah pada saat pembongkaran backcasting. Sebagai catatan bahwa untuk stage pertama yang ketinggian 1,5 meter, maka backcasting yang dipakai hanya satu set saja. Namun pada saat ketinggian lebih dari 1,5, maka akan memakai lebih dari satu set. Jadi kalau ketinggiannya 3 meter, maka akan menggunakan backcasting 2 set. Jadi pada saat backcasting 2 set, maka backcasting tersebut diangkat dengan menggunakan mobil crane. Nah, terus jadi backcasting harus dipasang di titik-titik yang ditentukan oleh surveyor dan dipastikan untuk kelurusan. Setelah backcasting terpasang, pastikan backcasting terpasang sesuai dengan rencana dan dilakukan pengecekan verticality backcasting dengan menyetel pipa support. Untuk extension pile dengan tinggi lebih dari 1,5 meter, pemasangan backcasting menggunakan bantuan crane seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Scaffolding digunakan untuk peralatan sementara pekerja dan atau material untuk bekerja di ketinggian. Scaffolding digunakan untuk pelataran sementara pekerja dan atau material untuk bekerja di ketinggian sesuai dengan stacking yang ada pada syarat. Scaffolding yang digunakan sebagai peralatan kerja harus memenuhi syarat. Pekerjaan perancah atau scaffolding harus dibangun atau dibuat di atas tanah dasar yang kuat yang cukup untuk membawa muatan tanpa penurunan yang berarti. Selanjutnya LC, ini konkrit atau sleeper, menggunakan baja atau beton atau kayu untuk digunakan sebagai support landasan scaffolding. Selanjutnya, setiap permukaan horizontal atau vertical shoring dan peranca yang dekat dengan jalan lalu lintas harus dikelilingi dan diamankan sepenuhnya oleh lembaran plastik atau safety net untuk menghindari material atau peralatan jatuh ke area jalan selama masa konstruksi. Selanjutnya, tinggi pemasangan scaffolding menyesuaikan dengan stage slab on pile. Tinggi maksimum setiap lift scaffolding adalah 2 meter perancah. Tinggi maksimum standing lift scaffolding adalah 2 meter. Perancah dipasang mengelilingi 4 sisi pada slab on pile. Nah, setelah semua backcasting dan perancah untuk extension pile tersebut, maka dilakukan pengecoran. Extension pile yang membutuhkan stacking, dilakukan pemasangan backcasting sesuai dengan ketinggian extension pile tersebut. Pelurusan, panjang, elevasi, dan dimensi harus diperhatikan untuk pemasangan backcasting. Setelah itu dilakukan pengecoran beton tiang extension pile dengan menggunakan beton mutu FC35 dengan menggunakan concrete pump talang dengan tinggi jatuh maksimal 1,5 meter. Mengenai penggunaan concrete pump, itu sangat tergantung dengan area di mana extension pile itu dikerjakan. Kalau extension pile dikerjakan di daerah sempit atau di daerah tol yang kendaraan lalu lalang banyak, maka pengecoran dilakukan dengan
bantuan crane, dan beton tersebut dimasukkan ke dalam bucket. Untuk slab pile atau extension pile dengan elevasi sampai 1 sampai 1,5 meter di atas permukaan tanah, pengecoran menggunakan talang, dan extension pile dengan tinggi lebih dari 1,5 meter menggunakan concrete pump. Dan itu tergantung dari area di mana extension pile dikerjakan. Pemadatan beton menggunakan satu internal vibrator dan satu eksternal vibrator untuk setiap tiang extension pile. Jika pada extension pile tersebut pekerjaan 2 kali pengecoran, maka akan dikasarkan permukaan beton lama dan diberi bonding agent atau si karbon NV pada saat pengecoran tahap kedua extension pile tersebut. Pemberian terpal atau plastik perlu dilakukan untuk antisipasi terjadinya hujan sehingga mutu beton akan tetap terjamin ketika turun hujan. Kemudian di tahap terakhir itu adalah curing dan pembongkaran backcasting. Jadi backcasting harus dibongkar dengan perlahan-lahan setelah beton cukup mampu menahan beban sendirinya. Selama pembongkaran backcasting tidak merusak beton. Pembongkaran harus dilakukan dengan hati-hati dan beton telah mencapai umurnya dan harus mendapatkan persetujuan dari konsultan. Untuk menjaga agar proses hidrasi beton dapat berlangsung dengan sempurna, maka diperlukan curing untuk menjaga kelembabannya. Lamanya curing sekitar 7 hari berturut-turut. Curing dengan menyemprotkan curing kompon, dan permukaan beton diselimuti dengan menggunakan plastik untuk menjaga penguapan beton. Setelah backcasting terbongkar, dilakukan pengecekan kembali oleh tim survei untuk memastikan verticality dari extension pile. Setelah itu dilakukan penimbunan kembali di area slab pile, minimal umur curing 48 jam. Setelah pengecoran extension pile, material timbunan menggunakan tanah. Usahakan tidak bercampur material batu ukuran besar yang berpotensi merusak permukaan beton extension pile. Adapun cycle time untuk pekerjaan extension pile mulai dari galian sampai penimbunan kembali itu kurang lebih 15 hari. Jadi kalau kita menghitung mulai dari galian itu 1 hari, kemudian cycle time untuk pekerjaan extension pile untuk satu stage itu kurang lebih 15 hari. Jadi perinciannya seperti yang pertama itu adalah galian. Jadi galian itu bisa berlangsung selama 1 hari, kemudian cutting pile, kemudian cutting pile itu bisa 2 hari, kemudian scaffolding access itu bisa dikerjakan 1 hari, kemudian install besi. Nah, install besi ini bisa dikerjakan selama 3 hari. Kemudian setelah install besi dilakukan install backcasting. Nah, install backcasting ini bisa dilakukan paling lama 2 hari. Kemudian dilakukan inspeksi. Inspeksi itu cuma 1 hari atau beberapa jam saja, itu inspeksi sudah bisa diselesaikan. Kemudian tahap selanjutnya adalah cor extension pile. Jadi pengecoran itu kita anggap 1 hari.
Kemudian setelah cor itu kita kuring selama 3 hari. Kemudian setelah kuring, kemudian kita bongkar backcasting, itu 1 hari. Kemudian yang terakhir adalah penimbunan kembali. Jadi kurang lebih 15 hari cycle time untuk pekerjaan extension file. Seperti yang Anda lihat sekarang, ini adalah extension file yang masih harus ditambah kurang lebih 50 cm. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kalau kita menambah di stage berikutnya, maka permukaan dari extension file ini harus dikasari dan kemudian dilakukan pemberian sikabon, kemudian dilakukan pengecoran selanjutnya. Sedangkan ini adalah extension file yang dikerjakan dalam 2 stages atau 2 lift. Yang perlu diperhatikan bahwa setelah membuka formwork, biasanya di bagian dasar atau bagian base dari extension file ini, apakah tidak terjadi kropos atau crack. Nah, kalau terjadi kropos, maka harus dilakukan perbaikan, harus dilakukan chipping, kemudian dilakukan perbaikan. Kedua yang perlu diperhatikan juga adalah permukaan sambungan pada waktu dilakukan lift kedua pada pekerjaan pengecoran. Karena biasanya pada saat lift kedua itu ada sambungan-sambungan yang overlap yang seharusnya dihindari. Jadi yang harus diperhatikan adalah permukaan dari extension file itu sendiri. Harus dicek sebelum dilakukan pekerjaan selanjutnya.
Saya kira demikian video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.